Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut materi hari ini. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Materi tentang Al-Quran dan Hadis. Di bab hari ini materi ajarnya Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, pengertian Al-Quran dan Hadis. Ketiga, cara mensucikan Al-Quran Hadis, menerapkan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata Quran dan Quran yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Pengertian hadis. Pengertian hadis. Hadis dari segi bahasa artinya kabar, berita atau hal yang diberitakan, baru, mudah, cerita dan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan dan perbuatan, takrir, persetujuan ataupun yang sepadanya. Sekelumit pembukuan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, beliau melarang menulis dan mencatat sesuatu dari beliau agar tidak tercampur dengan perkataan Nabi SAW. Seluruh hadis pada masa Rasulullah berada dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, penulisan hadis mulai mendapat perhatian dari para sahabat dan tabi'in. Pada awal Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan karena mulai timbul hadis palsu. Tapi berkat upaya penyelidikan para muhaddisin atau ahli hadis yang penuh ketekunan, hal ini dapat teratasi. Periode penulisan dan kodifikasi hadis secara resmi berlangsung pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri adalah ulama besar pertama kali yang membukukan hadis. Hadis dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu ucapan-ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lain-lain dalam Islam. Contohnya, al-mu'minu lil-mu'mini kumbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wahul muslim. Artinya,
Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis filia, yaitu perbuatan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam Islam. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan saf-saf kami ketika kami akan melaksanakan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu pernyataan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan beliau, atau perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau. Lalu beliau diam. Diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan persetujuan, sebab kalau tidak setuju maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka menolaknya atau melarangnya. Contohnya, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari atau sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan, tetapi beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Fungsi dari Al-Quran dan hadis, yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil yang dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam dan kitab Zabur dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Taurat dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Al-Quran dipegang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran yaitu nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan, artinya pembedaan antara yang hak batil. Yang kedua, An-Nur atau cahaya, pelita hati atau penarang. Yang ketiga, Asyifa, yaitu obat atau penyembuh. Yang keempat, Al-Bayan atau Al-Bainah, yaitu penjelas. Kelima, Al-Busyra, kabar gembira. Keenam, Az-Zikra, artinya peringatan. Ketujuh, Al-Huda atau petunjuk. Kedelapan, Al-Burhan atau bukti yang terang. Kesembilan, Al-Hakim yang maha bijaksana. Yang terakhir, Ar-Rahmah atau rahmat atau ampunan, dan lain-lain. Manfaat diturunkannya Al-Quran diantaranya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Yang kedua, dari segi akidah dapat menjaga kemurnian tauhid.
Yang ketiga, dari segi ubudiyah atau ibadah, dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai al-ma'bud atau zat yang disembah atau diibadahi. Dari segi muamalah, yang keempat, hubungan sesama manusia yang harus diperbuat, norma-norma yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat yang lain. Ringkasannya, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Al-Quran adalah sumber hukum umat Islam yang pertama dan paling utama. Sedangkan hadis adalah sumber hukum umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita adalah memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal itu. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, selalu mendengarkan dan mematuhi bila disuruh kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah SAW, karena semua itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam semua urusan. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Yang kedua, laki-laki dan wanita akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga, setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarga dari azabnya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, selalu tolong-menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan. Yang kedua, selalu mengusahakan perdamaian antar sesama mukmin. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, menaikkan hak sesama. Lanjut. Yang keempat, sebagai bangsa dan negara. Yang pertama, saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara. Yang kedua, selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, selalu berhukum kepada Al-Quran dan hadis dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan para pemegang urusan atau kekuasaan dan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis bila terjadi beda pendapat. Yang ketiga, orang yang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang datang kepada Rasul dalam semua persoalan. Oke, demikian materi Al-Quran dan hadis. Semoga saja kalian tahu fungsinya ya, fungsi-fungsi dari ibadah. Semoga kalian paham pengertian dari Al-Quran dan hadis, cara memfungsikannya ya, terus menerapkannya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup di pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara, dan hakim ya. Yang terakhir,
Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.